Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang pertama, saya ingin memperkenalkan nama saya Habibis Bangun dengan NIM 19112636 dari Prodi Informatika kelas IF01. Untuk yang awal ini saya akan menjelaskan tentang dalam proyek akhir ini kami membuat sebuah aplikasi sederhana dari bahasa pemrograman C#. C# atau yang dibaca C# adalah bahasa pemrograman sederhana yang digunakan untuk tujuan umum. Dalam artian, bahasa pemrograman ini dapat digunakan untuk berbagai fungsi, misalnya untuk pemrograman server site pada website, membangun aplikasi desktop ataupun mobile, pemrograman game, dan sebagainya. Aplikasi yang kami buat ini kami beri nama Tiket Kereta Api Indonesia. Aplikasi ini mampu melakukan pemrograman pemesanan tiket kereta secara digital. Kelebihan dari aplikasi ini memudahkan dalam pemesanan tiket kereta. Pembayaran yang harus dibayarkan sudah tertera pada aplikasi ini. Jadi aplikasi ini hampir mirip dengan aplikasi yang digunakan pada penjualan tiket kereta secara digital pada umumnya. Aplikasi ini masih berbasis CMD yang sederhana. Aplikasi ini kami buat dengan metode class dan object inheritance dan abstraction. Cukup segitu. Nanti akan dilanjutkan dengan materi selanjutnya tentang class, object, inheritance, dan abstraction. Segitu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herjuno Dwinugroho dengan NIM 19112644. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu kelas. Oke, langsung saja. Kelas adalah rancangan yang berisi rincian dari sebuah objek. Jadi ketika merancang sebuah kelas, kita akan menuliskan apa saja isi dari sebuah kelas. Isi dari sebuah kelas disebut juga member kelas. Contoh, di program kereta api kami memiliki sebuah kelas eksekutif. Di dalamnya kami menuliskan spesifikasi dari kelas eksekutif seperti fasilitas AC, tirai, bantal, dan selimut, serta sebagainya. Ini disebut dengan istilah properties. Properties artinya data atau informasi yang dimiliki oleh sebuah kelas. Kemudian kelas juga memiliki method atau behavior. Method mirip seperti fungsi. Contohnya, kelas eksekutif mempunyai metode atau fungsi jumlah tiket, harga tiket, dan uang bayar. Kelas itu sendiri mirip dengan tipe data struct. Kelas berfungsi sebagai data tipe baru yang kita gunakan untuk menyimpan data. Jadi ketika kita akan menyimpan data yang belum tersedia tipe data, kita bisa membuat tipe data baru dengan menggunakan kelas tersebut. Oke, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Prasetyo dengan NIM 19112616. Di sini saya akan menjelaskan tentang objek. Objek adalah instance atau wujud dari sebuah kelas. Objek dibuat berdasarkan kelas yang sudah kita rancang sebelumnya. Objek secara fisik tidak bisa kita lihat karena lokasinya berada di memori. Jadi objek dibuat pada saat ketika program dijalankan. Contohnya dari objek atau kelas eksekutif. Di sini kami mempunyai jumlah pemesanan tiketnya 2, kemudian pembayaran tiketnya sebesar 300.000. Kemudian sama seperti kelas objek, ini juga mempunyai properties fasilitas. Kita juga bisa menciptakan objek yang lain sesuai dengan kebutuhan. Semua objek ini tersimpan di memori, jadi secara fisik tidak bisa kita lihat karena objek yang dibuat pada saat program dijalankan. Kesimpulannya, jika kita membuat sebuah objek, kita harus mendefinisikan terlebih dahulu kelas dari objek tersebut.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Nuryanto dengan NIM 19112624. Di sini saya akan menjelaskan materi inheritance atau pewarisan. Inheritance adalah salah satu konsep penting yang memungkinkan membuat kelas baru berdasarkan kelas yang sudah ada. Jadi implementasi dari program tiket kereta api, kami punya kelas kereta dan kami ingin membuat kelas lainnya. Dan ternyata di kelas lainnya sebagian kode mirip dengan kelas kereta. Daripada kami menulis kode yang sama, maka lebih baik kami menggunakan konsep pewarisan, sehingga kelas yang lainnya bisa meminimalisir penulisan kode karena sebagian kodenya sudah ada di kelas kereta. Di program kami mempunyai 3 buah kelas anak, yaitu eksekutif, ekonomi, dan bisnis. Dari 3 buah kelas anak, kami mempunyai informasi yang sama, yaitu pada informasi nama. Jadi informasi nama kita pindah ke kelas induk, kelas kereta, sehingga masing-masing kelas anak tinggal inheritance atau mewarisi kelas induknya. Kelas kereta. Manfaat inheritance: penggunaan ulang kode yang sama atau dikenal dengan istilah kode RIS. Kelas anak akan mewarisi kelas dari kelas induknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hindi Darusna Sobirin. NIM saya 19112659. Saya dari kelas Informatika 01. Saya di sini akan menjelaskan tentang abstraction atau abstraksi. Abstraksi adalah salah satu konsep dasar OPP yang menyembunyikan kompleksitas dari sebuah objek. Dengan kata lain, abstraksi hanya memberikan gambaran umum tentang apa yang bisa dilakukan oleh sebuah objek dan bukan bagaimana cara melakukannya. Jadi abstraksi hanya memberikan gambaran kemampuan dari sebuah objek tanpa membahas implementasi kodenya seperti apa. Contoh, di program tiket kereta api, kami ada kelas kereta. Di kereta api ada pilihan kelasnya seperti kelas eksekutif, bisnis, maupun ekonomi. Jadi di konsep abstraksi kami hanya membahas kemampuan bagaimana cara pembayaran tiket dan uang kembalian di setiap 3 kelas tersebut. Selain pembayaran tiket dan uang kembalian tidak dibahas di abstraksi. Implementasi abstraksi bisa menggunakan interface atau abstract class. Sedangkan di implementasi program kami menggunakan abstract class. Ketika implementasi abstraksi menggunakan abstract class berarti menggunakan konsep pewarisan karena abstract class sebenarnya adalah sebuah kelas yang bisa mengandung metode abstrak sehingga kita menggunakan abstract class untuk mengimplementasikan konsep abstraksi akan menggunakan konsep pewarisan. Jadi, memang konsep OPP saling memiliki berhubungan. Sudah selesai, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rainaldo Wiranursa Putra dengan NIM 19112605 dari kelas Informatika 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang program tiket kereta api Indonesia. Dari program tiket kereta api ini, kami mempunyai 1 kelas induk yaitu kelas kereta, dan 3 kelas anak yaitu kelas eksekutif, bisnis, dan ekonomi. Kemudian saya akan menjalankan programnya. Semisal saya memilih nama kereta api Argo Bromo dengan pilihan kelasnya eksekutif. Terus saya memasukkan nama pemesan. Maka dengan otomatis seluruh informasi seperti nama kereta, tujuan, kelas kereta, fasilitas, dan harga tiket sudah
akan muncul dan sudah ditentukan di setiap pilihan kelas keretanya. Kita tinggal memasukkan jumlah tiket yang mau kita pesan. Semisal jumlah tiketnya 2, maka pembayaran tiket pun juga sudah otomatis muncul melalui rumus di kelas anak, di setiap kelas anaknya, semisal eksekutif. Karena saya tadi memilih eksekutif kelasnya, maka pembayaran tiketnya rumusnya jumlah tiket dikali dengan harga tiket. Lalu uang kembalian pun juga langsung muncul setelah kita mengisi uang pembayaran. Misal kita bayar dengan uang 400.000, uang kembaliannya 100.000. Rumusnya ada pada kelas-kelas anaknya juga, eksekutif. Uang pembayaran dikurangi hasil dari pembayaran tiket yang tadi. Sekian presentasi dari kelompok saya. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in the Benz.